Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tapi secara online. Nah, hari ini pembelajaran kita masuk dalam pembelajaran tematik. Nah, kita masuk dalam tema 4. Nah, kita lanjutkan pada pembelajaran di tematik. Nah, kita merangkum dari subtema ke-1, kedua, dan ketiga ya. Hari ini akan kita pelajari adalah tentang pembelajaran IPA. Nah, Anda bisa lihat pada pembelajaran ke-1, 2, dan 5. Kita akan berbicara atau membahas seputar organ peredaran darah. Nah, silakan dibuka bukunya ya, dipersiapkan semua peralatannya untuk pembelajaran hari ini. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa, hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, masih ingat tentang pantun kemarin? Tapi hari ini kita nggak akan ngebahas tentang pantun. Nah, kita lanjutkan pembelajaran tentang IPA. Kita baca cerita ini dulu yuk. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk bisa sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja organ peredaran darah manusia? Dan apa saja sih fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, hari ini kita akan membahas tentang peredaran darah manusia. Nah, perhatikan, ini Ustazah memiliki sistem peredaran darah. Jadi, mengalirnya darah di dalam tubuh itu disebut sistem peredaran darah. Ingat ya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting. Misalnya nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah itu ada 2 ya. Ada sistem peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu berarti peredarannya berasal dari jantung menuju paru-paru, kembali ke jantung. Jantung, paru-paru, jantung. Lalu yang kedua, ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar ini berasal dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Jadi kalau besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Nah, coba perhatikan skema berikut ini. Nah, kalau peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, itulah peredaran darah kecil. Nah, bagaimana kalau peredaran darah besar? Nah, kalau untuk peredaran darah besar, perhatikan skema berikut ini. Nah, untuk peredaran darah besar, darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, ini dia skema dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, coba Ananda ingat-ingat ya. Kita sudah mengetahui ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Apa tadi? Ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, dan ada juga paru-paru.
Nah, tahukah Anda kira-kira apa sih peranan peredaran darah manusia? Nah, sekarang kita cari tahu yuk sama-sama. Yang pertama ada jantung. Nah, ini ya bentuk gambar dari jantung. Jantung itu adalah organ manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian. Nah, inilah mengapa kita mengembang dan mengepis ketika kita bernafas. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, coba Anda kepalkan tangannya. Nah, itulah seukuran jantung kita. Jantung itu tersusun dari kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Ada 4 ruang di jantung. Yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, antara bagian-bagian itu, bagian kanan dan kiri, ada sekatnya, ya ada hijabnya nih. Nah, namanya adalah katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, sekarang sudah paham ya terkait organ peredaran darah jantung. Nah, jadi bagaimana kalau kita nggak punya jantung atau jantung kita berhenti? Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya orang bisa meninggal dunia. Nah, organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah nih. Nih, perhatikan ya, seperti cacing ya kelihatannya ya, tapi bukan. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ada yang namanya pembuluh nadi, ada juga pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi itu namanya arteri. Nah, itu tugasnya membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kalau pembuluh balik, itu tugasnya adalah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, kebalikannya kan? Ya, tadi oksigen, sekarang karbon dioksida. Dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, ada yang namanya pembuluh nadi yang paling besar. Nah, itu disebut aorta ya. Pembuluh nadi yang paling besar, aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang. Ujung cabangnya itu disebut kapiler. Sekarang kita masuk ke organ yang kedua. Nah, organ yang kedua ini pasti tahu ya. Ini adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini juga punya peranan yang penting sekali, yaitu menyuplai oksigen ke darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Nah, setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Lalu, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, Masya Allah ya, jadi luar biasa sekali. Dalam proses pernafasan saja, ternyata terus berulang setiap hari. Dan itu mengakibatkan seluruh tubuh kita bekerja, bergerak, dan terus berulang setiap waktu. Di dalam paru-paru itu terdapat cabang-cabang. Nah, cabang-cabang ujung-ujungnya itu namanya kapiler. Nah, pada jaringan halus kapiler itulah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah itu adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh ya. Ingat, darah fungsinya adalah mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Sehingga darah ini punya peranan yang penting sekali. Ayo, siapa yang gak punya darah? Pasti semuanya punya darah ya. Nah, karena memang setiap manusia yang hidup pasti memiliki darah. Nah, kira-kira apa sih penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, yuk sekarang kita bahas kira-kira apa saja penyebabnya. Nah, perhatikan yang pertama. Yang pertama penyebabnya adalah memiliki kebiasaan merokok. Ayo, siapa yang di sekitarnya punya kebiasaan ini? Kemudian mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan. Ingat ya, boleh makan apapun, tapi
tidak boleh berlebihan. Kemudian konsumsi makanan mengandung gula secara berlebihan ini juga berpengaruh. Kemudian kurang berolahraga, atau mungkin bisa juga karena faktor keturunan. Misalnya orang tuanya punya gangguan ya pada organ peredaran darah, maka bisa jadi ia juga memiliki penyakit itu atau gangguan itu. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi? Misalnya hipertensi. Nah, bisa juga nih, atau jantung koroner, stroke, serangan jantung, atau ambeien. Nah, ini juga menjadi gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, Ananda, jadi kita harus memahami ya betul bagaimana tubuh kita bereaksi. Ya, kalau ada tanda-tanda sakit atau tanda-tanda gejala gangguan, kita harus bisa memahami. Nah, tanda-tanda sirkulasi darah yang tidak lancar pada tubuh kita adalah ketika kita mengalami sesak nafas, nyeri dada, dan sakit kepala. Nah, jadi sirkulasi darah kita itu harus dilancarkan ya. Caranya dengan apa? Dengan membiasakan diri kita untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Nah, berjalan kakinya seberapa lama? Bisa dengan 30 menit setelah makan setiap hari. Dengan itu sudah bisa membantu melancarkan sirkulasi darah. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Nah, insya Allah dipahami dengan baik ya nak. Diulang-ulang supaya kita bisa paham. Semangat belajar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,